sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Oke. Ya, halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Selamat datang di webinar Bits Mikro, kali ini dengan tema Blended Learning. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Franz Michael Sinaga Eskom Mkom selaku pembina Bits Mikro yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Thomas Eskom Mkom selaku pembicara kita kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan staf pegawai yang telah hadir di webinar kita kali ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di webinar kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Natalia Susi Susanti Silitonga, mahasiswi Prodi Teknik Informatika semester 1 Universitas Microskill. Saya sebagai moderator yang akan memandu webinar kita kali ini dari awal hingga akhir nanti. Saat ini kita di tengah landa pandemi, maka dari itu kita sangat membutuhkan blended learning. Nah, pastinya teman-teman sudah berpikir-pikir nih, sudah bertanya-tanya nih pastinya, apa sih itu blended learning? Nah, kita untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi, kita sudah menghadirkan pembicara kita dari WI Learning, yaitu Bapak Andi Thomas Eskom Mkom. Beliau ini merupakan seorang CEO Winner Indonesia Learning. Beliau akan menyampaikan materi mengenai blended learning. Untuk itu, teman-teman, ikuti webinar hari ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang beliau sampaikan nanti ya. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu nih, teman-teman. Yang pertama, ada kata sambutan dari pembina HMPS Bits Mikro, yaitu Bapak Franz Michael Sinaga Eskom Mkom. Yang kedua ada sesi dokumentasi. Yang ketiga ada penyampaian materi oleh Bapak Andi Thomas Eskom Mkom. Yang keempat dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab yang akan saya pandu, dan pertanyaan teman-teman nanti akan dibantu jawab oleh pembicara kita, Pak Andi. Dan teman-teman juga boleh bertanya melalui kolom chat atau kolom komentar yang ada di room Zoom atau di YouTube dengan menggunakan hashtag TanyaBits spasi pertanyaan teman-teman. Adapun peraturan-peraturan yang diterapkan selama webinar ini berlangsung, yaitu teman-teman tidak boleh menyalakan kamera atau mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali saat dokumentasi teman-teman boleh menyalakan kameranya. Yang kedua, teman-teman menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan ketika ingin bertanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita saja mulai acaranya ini ya teman-teman. Dimulai dari kata sambutan dari Bapak Franz Michael Sinaga Eskom Mkom selaku pembina HMPS Bits Mikro. Kepada Bapak Franz Michael Sinaga Eskom Mkom, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke Natalia, terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Oke.
Oke, selamat siang dan salam sehat ya untuk kita semua. Pertama saya ucapkan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andi Thomas Eskom Mkom yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak tentunya masih bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan webinar Bits Mikro. Begitu Bapak. Terima kasih Pak. Tentunya di webinar ini kita akan mendengarkan materi dari Pak Andi Thomas dan tidak terlepas dari Mohon maaf Pak, suaranya di mute tuh. Ya, sudah Natalia. sudah Pak. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andi Thomas ya yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Bapak masih bersedia meluangkan waktu untuk share pengalaman dan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswi kita, Bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada webinar kali ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang hadir pada webinar kali ini. Saya juga tak lupa ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pengurus Bits Mikro yang tetap komit untuk mengadakan webinar sesuai dengan program kerja kita, yaitu minimal 2 kali dalam 1 bulan. Tentu saya tahu ini tidak mudah, tetapi Bits Mikro tetap komit dan bersemangat melakukan kegiatan webinar seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus Bits Mikro. Nah, adapun topik kita pada webinar kali ini yaitu mengenai blended learning ya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih itu blended learning? Atau ada yang baru dengar atau sudah pernah dengar tapi tidak mendalaminya. Maka perlu kita ketahui sebenarnya seperti sebutannya blended learning ya artinya adalah satu model gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan seperti namanya secara tatap muka dan secara virtual. Jadi blended dia. Nah, tentu dalam situasi yang kita alami saat ini menurut saya sangat tepat ya kita mengadakan webinar dengan topik ini ataupun sangat tepat diterapkannya blended learning dalam pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya dasar-dasarnya juga Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi perlu mengetahuinya supaya kita memiliki cara pandang yang sama, model yang sama, sehingga output yang dihasilkan juga akan lebih baik. Nah, agar kita dapat memahami lebih dalam, saya berharap kepada mahasiswa-mahasiswi kami agar stay mengikuti kegiatan ini. Selain nanti kita mendapatkan sertifikat, tentunya kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman dari kegiatan ini. Itu yang paling berharga ya, adik-adik semua. Pengalaman dan ilmu yang dapat kita share dan dapat kita bagi dan serta kita diskusikan dari kegiatan ini. Jadi tidak usah berlama-lama ya. Demikian kata sambutan dari saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang menghadiri webinar ini, mahasiswa-mahasiswi kami, dan yang terkhusus kepada Pak Andi Thomas, Eskom Mkom, selaku pemateri kita. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada Natalia. Baik, terima kasih kepada Bapak Franz Mikael Sinaga, Eskom Mkom, sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Semoga dapat menginspirasi kita semua ya. Sebelum ke penyampaian materi, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk Bapak Franz, Bapak Andi, serta para dosen dan staf, begitu juga kepada teman-teman boleh menyalakan kameranya ya. Kita akan dokumentasi sebentar.
Baik, di sini ada 12 slide. Saya akan pandu ya teman-teman. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. 1, 2, 3. Oke, slide ke-9. 1, 2, 3. Oke, slide ke-10. 1, 2, 3. Oke, slide ke-11. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, dan boleh menutup kameranya kembali ya. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Andi Thomas Eskom Mkom kepada Bapak Andi Thomas Eskom Mkom. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih Natalia Susanti Selitonga. Terima kasih. Suara saya kedengaran jelas di sana? Kedengaran jelas, Pak. Kedengaran ya. Oke. Terima kasih ke Pak Frans. Kemarin udah diskusi kita panjang lebar untuk materi ini, dan akhirnya sesuai Pak Frans bilang, oh ini sesuai dengan tesis nih, boleh nih dijalanin dong. Karena pas suasana pandemik ya. Jadi Benar, Pak. baru, jadi kita bahas blended learning ini. Oke, yang terhormat Bapak Frans Michael Sinaga Eskom Mkom selaku Wakil Ketua Prodi, yang terhormat Bapak atau Ibu dan Ibu dosen, yang terhormat seluruh staf Microskill dan para hadirin yang saya hormati, dan saya tidak lupa juga dengan tim panitia ya. Thank you sudah membantu, sudah mengurus segala macam. Sampai kemarin kita diskusi banyak hal. Terima kasih. Nah, selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita bahas ke materi, boleh dikasih saya untuk hak share screen?
kepada teman-teman panitia, boleh dibantu. Saya masih dilarang ya, nggak boleh dikasih share screen nih. Oke, kita sambil menunggu, nggak masalah. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Kan kata orang, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi supaya kita sayang-sayang, makanya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Thomas. Kemudian dengan latar pendidikan saya manajemen informasi atau sistem informasi di Bina Nusantara tahun 96. Itu saya masuk, lulus tahun 2000. Kemudian saya di tahun 2000 nggak salah 19 atau 20 ya, saya lupa-lupa di situ. Saya melanjutkan pendidikan saya mengambil Magister Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara juga, Jakarta. Nah, kemudian latar profesional saya sebagai CEO lembaga Winner Indonesia Learning Center, atau kita sebut WeLearning, yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan komputer dan akuntansi. Kemudian saya juga sebagai dosen di universitas kebanggaan kita, yaitu Universitas Microskill. Saya juga sebagai Direktur PT Andalas Solusi Mandiri yang bergerak di bidang outsourcing untuk menyupport pemasangan dan pemeliharaan mesin edisi untuk perbankan, untuk Shopee, untuk Dana. Itu sekilas tentang saya. Oh ya. Nah, ada yang mau bertanya tentang saya sebelum kita lanjut? Oke, kita mau bahas blended learning. Saya perlu share screen, kalau tidak agak susah. Itu gimana ya? Sampai sekarang saya belum bisa share screen. Sebentar Pak, lagi di set panitia. Oke, makasih. Iya Pak. Nah, sambil menunggu, jadi nanti kan kita bahas blended learning ya. Jadi di sini kita membahas blended learning, dalam susunan modulnya itu ada beberapa bagian, yaitu tujuannya, kemudian kita akan membahas tentang blended learning, rangkuman, yang terakhir seperti yang tadi Natalia infokan, Q&A, question and answer. Nah, di dalam tujuan ini, itu saya berharap kita tidak miss konsep tentang blended learning, karena banyak yang miss konsep. Saya rasa sih kalau yang micro skills, saya rasa sih pada udah tahu ya blended learning itu apa. Kemudian kita dapat lebih memahami kenapa blended learning. Terus yang terakhir, mengetahui beberapa model blended learning. Jadi blended learning ada beberapa model. Jadi bukan satu model aja, dia ada beberapa model. Dia kalau nggak salah ada 7 model. Maaf Pak, apakah sudah bisa share screen? Udah, salah share tuh, salah posisi share, saya ulang lagi.
Oke, udah kelihatan layar saya? Salin dia katanya. Ini. Nah, ini tujuannya. Jadi sekarang kita masuk ke blended learning. Ini ada muncul waiting room meeting, perlu saya admin nggak atau panitia tetap langsung bisa admin? Oke, kalau gitu saya lanjutin. Nah, apa yang dimaksud dengan blended learning? Jadi blended learning itu kita seperti ya tadi Pak Frans sudah infoin, itu adalah pembelajaran gabungan, dicampur. Jadi bayangannya seperti blender, tahu ya blender ya? Kita nanti taruh buah, taruh gula, taruh apa, bisa taruh alpukat, taruh gula, kemudian mau taruh pisang, jadi alpukat pisang di blend jadi satu. Nah, blend berarti campuran, itu adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan online atau virtual. Nah, di sini kita lihat ada dua gambar di sini, ada dua gambar, di mana ada cara pertama misalnya oleh Ibu A, kemudian cara kedua oleh Bapak B. Jadi lebih gampang seperti itu ya. Nah, Ibu A ini memiliki cara ngajarnya seperti ini. Jadi dia memiliki skenario. Di minggu pertama, dia akan mengajar murid-muridnya itu di ruang kelas secara fisik. Jadi murid datang ke sekolah atau murid datang ke tempat, mereka duduk dan belajar di situ. Kemudian di minggu kedua, jadi nanti waktu di minggu pertama kan gurunya ngomong, oh oke, minggu kedua kita lakukan secara online ya. Kemudian mereka di minggu kedua melakukan tatap muka secara online. Dan di situ si ibu guru juga mengajar kembali. Kemudian di minggu ketiga dia juga menyuruh murid-muridnya kembali lagi. Jadi skenario-nya dia kembali lagi ke ruang kelas. Kemudian si ibu mengajar lagi. Dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Gimana dengan Bapak B? Jadi Bapak B ini pertama dia mengajar tatap muka secara online. Jadi di situ dia melakukan perkenalan, misalnya mengajarkan biologi, misalnya dia mau mengajar biologi, misalnya kan kita suka ya dulu ya pelajaran biologi ya, apalagi tentang reproduksi ya, semua kan paling suka di situ. Nah, jadi tahu gimana cara bereproduksi kan. Nah, jadi di sini di minggu pertama si guru B ini memberi aturan-aturan, tata caranya gimana. Nah, jadi dia ada tatap muka di minggu pertama, di minggu kedua dia melakukan virtual. Jadi waktu pertemuan yang kedua, si Bapak guru ini telah memberikan video, binar, bahan-bahan kepada si murid. Kemudian dia infoin ke murid kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan sebelum Bapak guru itu melakukan pengecekan hasil yang mereka pelajari. Dan di dalam pembelajaran, si Pak guru ini memberikan tugas. Gimana? Dia kan misalnya dikasih video. Dia bilang, kalian coba jelasin apa yang dimasukkan di video tersebut. Kemudian habis itu, kalau ada pertanyaan kalian tulis. Nah, jadi waktu di minggu ketiga mereka melakukan tatap muka kembali, udah si murid tinggal melakukan diskusi dengan Bapak gurunya. Diskusi. Kemudian Bapak guru memberikan sebuah informasi baru lagi. Dan selanjutnya begitu kembali ke minggu keempat, dikasih latihan, segala macam, kemudian dikasih video. Nah, kadang-kadang murid kan ada murid butuh 1 hari udah bisa, kadang-kadang murid butuh 2 atau 3 hari udah bisa selesai di minggu keempatnya ya, beberapa hari. Nah,
Jadi terjadilah tawar-menawar. Jadi misalnya di minggu 4 murid minta 3 hari dong. Nah, habis itu Bapak baru lakukan pemeriksaan dan seterusnya. Nah, sampai di sini masih bisa diikutin ya. Kita lanjut. Manakah yang merupakan blended learning? Yang pertama atau yang kedua? Nah, untuk itu coba kalian jawab di kolom chat. Jadi saya tahu apakah kalian paham nggak yang blended learning ini? Coba jadi kolom chat, jadi kita sama-sama lihat. Wow, banyak yang jawab pertama ya. Oke. Sambil kalian menjawab, saya lanjutin dulu. Nanti habis itu kalian lihat mana jawabannya. Kita sekarang pahami dulu ya. Nah, sekarang perkembangan teknologi kan semakin berkembang nih. Semakin berkembang, semakin baik. Sampai kita mau beli barang cuma di rumah menggunakan handphone, tik-tak, 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 barang kita nyampe di rumah. Kemudian lapar, mau makan, buka Grab, tik-tak, 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 makanan datang. Enak banget deh sekarang. Nah, terus saya pengen makan makanan yang di Surabaya atau di Semarang. Apa yang kalian lakukan? Just tip. Enak banget, tanpa lu harus terbang ke Surabaya. Kadang-kadang saya pengen makan mochi yang ada di Semarang, di kota Semarang ya, bukan di jalan Semarang ya. Nah, saya pengen makan dengan just tip, dikirim makan mochi Semarang. Karena dulu saya lumayan lama di Jakarta. Terus pengen makan pisang molen Kartikasari, just tip kirim. Wah. Terus teman saya pengen makan tabona, saya dari sini tinggal kirim ke Jakarta, makan mereka di situ. Semua menggunakan teknologi. Nah, gara-gara teknologi ini, pola hidup kita semua berubah di segala bidang. Nah, salah satunya pendidikan juga berubah. Yang sekarang kita rasakan ya, dengan sedikit sentuhan internet, kita kasih teknologi internet aja, kita yang selama ini harus datang ke sekolah, misalnya kalian kuliahnya jam berapa? Jam 7, misalnya contoh jam 7 bangunnya harus setengah 6, apalagi cewek harus mandi lagi kan, itu berarti harus jam 5 dong. Nah, harus mandi segala macam sampai wangi, berarti kurang lebih setengah 7. Nah, kemudian harus naik becak sampai ke sekolah, bawa kembali. Karena kenapa? Kena asap, kena debu. Ya, nah itu kita nggak perlu lagi kan. Jadi dengan internet kita bisa belajar online. Jadi kita bisa tatap muka di internet menggunakan kelas virtual. Begitu enak ya. Jadi itu kelas online. Namanya online learning. Kemudian ada yang e-learning. E-learning adalah electronic learning. Electronic learning itu di zaman saya di tahun 80-an itu sudah ada. Dia menggunakan media bantu. Jadi kita tidak perlu sampai ke mana. Dulu itu ketepanan kakak saya, dia waktu itu dia mau belajar di British, di Inggris. Jadi dari sana mereka kirim video segala macam menggunakan elektronik kan, makanya e-learning. Ada alat bantu teknologi informasi, berubahlah menjadi e-learning. Kemudian e-learning ditambah di online menggunakan sistem e-learning yang semakin bagus dan disebut online learning juga, karena orang ngomong e-learning adalah bagian dari online learning sekarang, seperti ada LMS, karena dia ada sentuhan internet di situ.
Nah, udah tahu perbedaannya? Nah, kita lanjut lagi. Tadi online learning bisa bagian dari e-learning bisa bagian dari online learning karena dia ada tambah internet jadi nyata. Tapi sebenarnya e-learning itu adalah electronic learning. Blended learning. Blended learning itu adalah gabungan dari face to face plus belajar mandiri. Face to face plus belajar mandiri. Jadi face to face di sini adalah tatap muka. Belajar mandiri, ya belajar mandiri. Jadi guru nanti ada kasih video pelatihan buat kalian untuk latihan di rumah untuk kerjain. Jadi yang kita di microskill sering ngomong sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus adalah guru dan murid ketemu di waktu yang bersamaan tanpa melihat media apapun. Itu adalah face to face. Mau lewat WhatsApp, ketik-ketik berarti dia real time. Itu disebut face to face karena bisa langsung diskusi. Nah, mau lewat Zoom, mau lewat Webex, mau lewat WhatsApp call, video call, ya kan ada yang banyak ya. Yang WhatsApp group bisa panggil banyak tuh. Nah, itu face to face termasuk. Belajar asinkronus, itu asinkronus berarti guru dan murid tidak berada di waktu yang bersamaan. Jadi murid lagi kerjain apapun, si guru gak tahu. Guru cuma kasih waktu sampai segini, nanti saya ngecek. Nah, jadi guru kasih materi-materinya, jadi si murid belajar. Tulislah, ada video, ada pertanyaan, ada discussion. Jadi nanti guru ngomong, 3 hari ya, nanti kalian tahu nawar lah. Yang pintar ngomong sehari, yang agak gimana, saya gak enak sebutinnya, kadang-kadang butuh 2-3 hari. Tahu nawar, yang agak malas. Karena kita semua orang nomor 1 ya. Semua orang pintar nih dari awal. Karena kenapa? Dari kalian, dari sel waktu papa, mama itu sperma kan banyak tuh. Kalian nomor 1 yang nyampe ovum. Itu per itu. Udah, jadi semua itu orang jago. Cuma yang ada orang malas. Oke? Nah, jadi di situ setelah selesai jawab, baru guru melakukan pemeriksaan. Berarti tidak bersamaan, namanya asinkronus. Udah? Dari pemaparan saya, sekarang jawaban kalian berubah kemana? Tetap di 1 atau di 2? Ganti kedua. Umumnya orang jawab 1. Karena face to face, kita ngomong face to face. Face to face, waktu kalian di Zoom itu face to face nggak? Kita semua ini kan face to face kan sebenarnya kan, tinggal dibuka aja webcam-nya. Itu face to face. Medianya saja yang berubah. Tetap kita melakukan konvensional. Nah, sekarang udah tahu ya, jawaban berarti ada di 2. Nah, ini ada sedikit kata ahli. Di sini ada Dr. Wasis Dwidoyo Yogo, dia menjelaskan blended learning merupakan pembelajaran campuran atau gabungan metode yang mencampurkan belajar tatap muka dengan metode belajar berbasis teknologi. Nah, itu. Kemudian ada Ibu Elena Mosa. Ini saya kutip ya, ini ada jurnalnya ya. Jadi saya cari gambar Bu Elena ini agak susah. Moga-moga ini benar. Karena saya cari beberapa wajahnya supaya kita kenal. Jadi blended learning mencampurkan 2 unsur utama yaitu belajar di kelas dengan online, pembelajaran menggunakan jaringan internet yang mana di dalamnya terdapat pembelajaran dengan basis website. Pembelajaran ini menggunakan teknologi multimedia seperti streaming video, email, virtual class, dan lainnya. Nah, dari situ makin menguatkan pilihan kita. Pindah ke 2.
Jadi blended learning itu adalah dua. Yang kedua, yang pertama itu tetap disebut konvensional, cuma dibedakan medianya saja. Nah, sekarang kita memasuki mengapa blended learning. Nah, setelah ini kan kita menjalani pandemi COVID yang tidak kunjung selesai. Jadi kita menjalankan blended learning ini, online learning ini. Jadi orang semakin terbiasa menggunakan sistem e-learning. Jadi belajar e-learning ini semakin diminati, berkembang sih. Karena saya salah satu bermain di e-learning juga, saya belajar. Nah, karena belajar e-learning ini itu belajar tanpa terbatas waktu dan tempat, kapan saja, di mana saja. Jadi kadang-kadang saya lagi nyopir, saya buka, saya dengar apa yang dia jelasin. Ya, ketepatan saya lebih suka mainnya ke Udemy ya, jadi saya dengar Udemy, dia ngomong apa. Nah, jadi di situ kadang-kadang saya ke Starbucks, saya bukan promosi Starbucks, saya suka ke Starbucks. Dengan minum secangkir kopi, saya bisa seharian sampai di situ. Taruh aqua di dalam gelas, di dalam tas ya. Nah, jadi kalau habis diturunin, tuang balik ke gelas kalian seolah-olah kalian lagi minum kopi, itu boleh tuh. Nah, terus kadang-kadang malam saya juga bisa buka, saya bisa belajar. Nah, ada beberapa orang dia menggunakan e-learning itu nggak cukup. Karena e-learning kan lebih ke satu arah. Terus dia mau tanya, kemudian kalau mau tanya kan pakai ketik segala macam, kan kadang-kadang orang seperti email atau gimana, kan kadang-kadang ada orang yang mengalami kesulitan di situ. Dia membutuhkan tatap muka. Nah, dari di situ dia mendengar, dia langsung bisa, kalau ada pertanyaan, dia langsung bertanya. Disitulah. Jadi penggabungan dari itu dia bisa tatap muka, dia bisa bertanya. Dari penggabungan itu baru bisa laku. Jadi sebuah blended learning. Karena blended learning kan tatap muka sama belajar mandiri. Nah, kenapa blended learning? Jadi umumnya dia mengambil yang kelebihan-kelebihan di e-learning, kemudian tambah dari kelebihan-kelebihan yang tatap muka. Digabung, itulah keunggulan dari si blended learning. Nah, terus kita masuk ke, di situ ada kenapa kita udah kepilih, pasti ada manfaatnya kan. Jadi manfaat dari blended learning itu dia lebih fleksibel. Jadi dia fleksibel karena dia adalah kombinasi dari online dan tatap muka. Jadi siswa bisa belajar dan mendapatkan materinya secara fleksibel, tidak terbatas pada waktu dan tempat, berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena kita harus datang ke sekolah lagi. Dan waktunya ditentukan. Kalau blended, kita bisa diskusi waktunya. Karena kamu tinggal duduk, langsung jalan. Kemudian, dia efektif. Karena mahasiswa atau siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari model pembelajaran secara online ataupun tatap muka. Jadi dia lebih efektif. Karena ada orang yang nggak bisa bermodalkan online aja. Dia harus plus tatap muka. Sehingga dia menjadi efektif. Dia menjadi bisa ngikuti. Dan banyak survei di luar negeri, itu blended learning itu bagus. Dan
banyak yang mulai menerapkan, karena itu bagus sekali. Kemudian, keterlibatan siswa. Jadi, blended learning ini memudahkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran, karena siswa sudah akrab menggunakan teknologi. Nah, jadi dengan teknologi ini, ketermudahan menggunakan teknologi ini, siswa menjadi lebih terlibat. Kepuasan, jadi meningkatkan kepuasan belajar, karena si siswa sudah mengetahui alur pembelajaran yang akan diterima. Jadi sudah ada alurnya. Jadi siswa belajar cuma mengikuti alur. Kenapa seperti itu? Nanti kita ada pembahasan. Nanti kelihatan nanti di flip learning kalian tahu. Mengikuti learning, belajar mengikuti alur sehingga kalian bisa mencapai apa yang kalian mau. Nah, karena pencapaian itu, si siswa menjadi puas. Jadi ibaratnya kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu fighting, kamu dapat, kamu puas. Begitu juga di learning. Dan satu lagi, meningkatkan partisipasi siswa. Nah, gimana kita ngomong meningkatkan partisipasi siswa? Karena kalau kita belajar tradisional, itu siswa banyak alasan untuk telat, untuk tidak datang. Itu normal kan? Nah, kalau di blended, itu kan udah online. Jadi kapan aja, itu di mana saja, tetap bisa ngikut. Nah, kedua, si guru kan udah memberikan materi di situ. Si siswa mau nggak mau harus berpartisipasi, menjawab materi itu. Karena dia berpartisipasi menjawab, otomatis siswa-siswa pasif akan semakin menurun. Nah, itu keuntungan-keuntungan menggunakan blended learning. Gimana dengan tantangan blended learning? Seperti yang kita ketahui, blended learning ini kan merupakan kombinasi dari face-to-face, online, itu sangat tergantung kepada teknologi. Sehingga blended learning itu, untuk menjalankan blended learning itu, kita harus memiliki fasilitas-fasilitasnya dan infrastruktur. Sangat tergantung sekali. Salah satu yang paling penting itu internet. Karena internet di Indonesia kan belum merata. Kayak kemarin saya ke Pakam, tiba-tiba mati lampu. Mati lampu benar. Internet saya juga mati. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah sebuah tantangan. Kemudian penguasaan teknologi. Tantangan penguasaan teknologi. Untuk siswa, untuk mahasiswa, penguasaan teknologi, saya nggak usah sanksi lagi lah. Yang umur-umur seperti saya ini, saya ngaku lah ya. Itu kadang-kadang HP aja saya bingung gitu gimana pakai. Padahal saya jurusan komputer. Mau tekan ini, mau tekan itu saya bingung. Kadang-kadang harus tanya. Kayak dulu saya baru beli handphone, saya nggak ngerti ini gimana mau dipakai. Terakhir dikasihlah kepada yang lebih muda. Mereka penguasaan teknologinya ciamik lah. Nggak usah disaksikan. Kalian itu bagus. Jadi penguasaan teknologi di blended learning yang disangsikan adalah gurunya, bukan siswanya. Kalau siswanya pasti bisa. Jadi kadang-kadang guru bingung gimana untuk menjalankan blended learning, gimana untuk mengisi materinya. Ya, itu termasuk salah satu pengalaman saya sih. Sampai saya minta bantuan juga. Saya bertanya kepada beberapa dosen untuk bantuin saya. Makanya dosen microskill bagus-bagus. Terakhir saya juga berusaha jadi bagus. Karena kan saya microskill juga. Oke. Nah, ini adalah tantangannya.
kita masuk ke model. Jadi di model blended learning itu seperti saya infokan, dia ada berapa ya? Tunggu saya hitung dulu. 5 model utama, itu ada rotation, flip classroom, flex, a la carte, and enrich virtual. Nah, di rotation itu dipecah lagi jadi tiga model. Ada station rotation, lab rotation, individual rotations. Nah, nanti yang di model blended learning yang kita agak bahas, kita akan bahas ke station rotation sama ke flip classroom. Flip classroom kita lebih detail dikit. Station rotation pemahaman. Biasanya kalau yang ini nanti ada. Nah, jadi yang station rotation ini. Jadi station rotation itu namanya station rotation ya, berarti rotasi stasiun. Jadi di sini dia membentuk 3 stasiun, ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Dan dijalankan berbarengan. Jadi misalnya dikasih waktu 100 menit di situ. Jadi di stasiun 100 menit itu nanti dia ada infoin 30 menit di stasiun 1 ya. Stasiun 30 menit selesai, kita akan 30 menit selanjutnya kita di stasiun kedua. Dan 40 menit kemudian, sisanya 40 menit kita akan ke stasiun yang ketiga. Dan setelah selesai itu semua, kita kembali lagi. Jadi di situ ada online instruction. Jadi online instruction adalah bahan-bahan yang guru kasih. Jadi si murid itu belajar, cari di situ bahan-bahannya apa aja. Jadi guru kasih video, kasih mereka pelajari, kasih mereka pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, sudah selesai 30 menit, contoh, mereka akan pindah ke stasiun 2. Nah, stasiun 2 ini ada gurunya. Jadi di situ mereka interaksi dia sama guru, bisa tanya jawab. Nanti gurunya bertanya, apa yang kalian tidak mengerti? Nah, nanti di guru kasih jawaban di situ. Nah, setelah selesai, mereka ada aktivitas kolaborasi. Di situ nanti guru kan ada kasih tugas tuh. Nah, nanti di stasiun 3 mereka bentuk stasiun-stasiun kecil. Atau kelompok-kelompok kecil. Mereka menyelesaikan tugas-tugas yang dikasih oleh guru. Nah, kita bisa lihat di selanjutnya, di sini. Ini di sini untuk PAUD di Amerika Serikat. Jadi di sini ada seperti kalian lihat. Yang di sini adalah belajar online. Kalian lihat alamat saya di situ ya. Ini mereka belajar online. Yang di sini adalah stasiun yang ada gurunya. Kemudian setelah selesai mereka kerja kelompok di situ. Stasiun kecil. Nah, ini untuk yang anak-anak kecil. Gimana untuk yang dewasa? Dewasa yang sebelah kanan kita. Di situ mereka ada belajar online, belajar. Yang di sebelah kiri, mereka ada belajar tuh, online instruction. Nah, setelah itu, guru memberikan pemaparan. Atau terjadi tanya jawab. Si murid nggak ngerti, dia tanya. Nah, habis itu, guru kasih tugas, mereka kerja kelompok. Kemudian kembali lagi dan berputar. Itu adalah blended learning station rotation. Nah, kita masuk lagi yang kedua, flip classroom. Pembelajaran terbalik. Jadi flip classroom itu sebenarnya dia ada pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online, online instruction. Biasa kita bahasa kerennya ada sinkronus, asinkronus. Di sini seperti ini kita lihat perbedaannya. Jadi di zaman tradisional, guru itu pernah masuk, dia memaparkan. Jadi dia langsung ngajarin gini. Jadi murid di situ disuruh untuk mengingat dan memahami. Habis itu udah selesai, misalnya belajar matematika 1 + 1 2 ya.
1 kali 3, 4 ya. 1 kali 3, 4 ya. 1 kali 3 berapa? 3. Nah, sudah selesai semua diajarin, misalnya sudah diajarin perkalian, penambahan, pengurangan, kemudian pembagian. Kalian masih ingat kalian waktu SD di situ? Setelah kalian udah diajarin dasarnya, guru kasih latihannya susah benar. Waktu di ngajarin 1 tambah 1. Kemudian pengalian 2 kali 3. Nanti waktu di latihan 128 kali 25. Kita kerjain di rumah. Bengek lah. Itu zaman dulu. Nah, yang sekarang flip classroom dibalikin. Jadi, untuk pemahaman, kalian belajar dulu di rumah. Jadi, guru udah siapin bahan-bahannya. Hari ini kalian belajar penambahan ya. Nah, proses penambahan gimana? Ada videonya, segala macam, mungkin dikasih dalam bentuk video, segala macam. Terus ada buku, ada mungkin dikasih link YouTube, di situ kalian pelajari. Kemudian nanti dikasih kalian nggak ngerti, kalian catat. Nanti tanya sewaktu ketemu. Jadi setelah mereka pelajari, mereka melakukan tatap muka. Waktu tatap muka, disitulah terjadi diskusi. Murid tidak mengerti, murid belajar di situ. Makanya kalau kita lihat dari diagram di bawah ini, jadi yang zaman dulu tradisional, remember sama understand itu di in class, dalam ruangan kelas. Yang di luar kelas kalian disuruh melakukan yang lebih susah, karena paling ke atas paling susah. Sekarang kalau pakai blended learning, flip classroom dibalikin. Jadi yang gampang kalian pelajari sendiri, yang susah mari kita diskusikan bersama-sama dengan guru. Lebih fair nggak seperti itu? Selain itu, untuk belajar yang flip learning, flip classroom ini, untuk murid-murid yang jago, yang mudah mengerti, ya tentu misalnya untuk pemrograman yang mudah mengerti, dia baca langsung ngerti. Jadi kalau misalnya yang kurang mengerti, yang butuh waktu, jadi sebelum kelas dimulai, si murid itu udah belajar dulu di rumah. Dia belajar misalnya yang seperti saya infokan sebelumnya, yang jago cuma butuh satu hari, yang punya kelebihan, yang punya kekurangan, butuh 2-3 hari, akhirnya juga mengerti kan. Jadi waktu pertemuan dia udah mengerti, udah remember sama understand, udah mengerti. Jadi tinggal pendalaman, dia nggak ngerti tinggal tanya guru, di situ nanti guru jelasin. Gimana proses flip learning ini? Dia ada lagi. Nah, flip classroom. Jadi di sini ada prosesnya sebelum dan sesudah. Jadi sebelum itu murid disuruh untuk mempersiapkan. Jadi guru menyiapkan bahan-bahan untuk mereka pelajari. Kemudian guru suruh mereka mencatat apa yang kalian nggak ngerti, seperti yang tadi saya infokan. Setelah selesai, guru yang before ini, kemudian during, jadi murid sama guru duduk bareng atau diskusi bareng, bukan duduk bareng, diskusi bareng. Boleh di kelas, boleh di online. Jadi tanya jawablah di situ. Setelah semua selesai, berarti guru kan mau ngecek nih, si murid ini benar nggak ngerti, benar nggak udah pahami. Maka terjadilah post-test di situ. Kalian dikasih tes, dikasih PR lagi, dikasih kuis. Nah, kalian menjawab. Nah, dari survei, guru banyak yang puas menggunakan metode ini. Dan metode ini yang sekarang paling banyak dipakai. Nah, jadi di mikroscale apa? Sinkronus, asinkronus. Waktu asinkronus kan ada disuruh siapin segala macam. Kemudian
kita bahas sekilas mengenai lap rotation. Kalau lap rotation itu mirip seperti station rotation yang tadi. Bedanya adalah dia memakai lap. Jadi sebelum dimulai, itu guru memberikan online instruction. Nanti jadi mereka masuk ke lab. Udah selesai, mereka udah selesai, mereka pindah ruangan ke kelas, tatap muka. Itu lab rotation. Nah, gimana dengan individual rotation? Jadi individual rotation dia memiliki 3 stasiun. Jadi dia ada classes atau kelas, kemudian dia ada group activity, kemudian ada online learning. Jadi individual rotation itu mereka belajar sendiri-sendiri, online-nya belajar sendiri-sendiri. Nah, jadi si guru menggunakan ILP, jadi individual learning plan. Jadi nih guru lihat dan analisa, dia masukin. Jadi tiap-tiap murid memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Jadi nanti dia di kelas, sudah belajar di kelas, kalau kemudian dia masuk ke group activity, kalau murid yang agak lamban, dia akan online learning-nya akan lebih banyak. Sudah online learning, baru masuk ke classes, kemudian masuk ke group activity dan memutar-mutar seperti itu. Namanya individual rotation. Terus kita masuk ke blended learning yang model à la carte. Jadi blended learning yang model à la carte, kita sering makan enak kan restoran, mau paket atau mau à la carte. Jadi à la carte itu boleh pesan satu persatu. Jadi di yang jenis ini misalnya dia ada 5 mata pelajaran, dia pilih dia mau mata pelajaran yang mana dulu. Yang à la carte. Jadi misalnya ada 5 pelajaran, dia pilih pelajaran 1, pelajaran 2. Misalnya dia udah pilih, si guru akan menyiapkan instruksinya. Siapin instruksi, dia akan belajar di rumah atau di warnet sesuai dengan instruksi online-nya. Habis itu, dia nggak ngerti, dia akan untuk melakukan sesi tatap muka. Itu yang à la carte. Model blended learning yang flag itu sebetulnya itu di sini disebut flag itu sebenarnya sebutannya adalah fleksibel. Jadi fleksibel di sini dia terdiri dari 2 unsur, yang satu disebut online kurikulum dan satu lagi onsite. Jadi gimana cara kerjanya? Itu muridnya akan, guru kan udah menyiapin bahan, murid akan belajar secara online. Belajar, sebuah kurikulum, misalnya dia udah belajar, dia mentok nih, dia call gurunya. Nah, nanti gurunya kasih jawab untuk melakukan sesi tatap muka. Nah, itu makanya fleksibel. Dia mau, baru ada. Dan udah dijadwalin, tapi udah dijadwalin. Nah, kemudian Enrich virtual, kalau Enrich virtual, siswa melakukan pembelajaran online, udah. Untuk tatap mukanya, terserah dia, mau atau enggak. Itu Enrich virtual. Jadi, dia beda dengan yang lain. Jadi, kalau yang Enrich, dia cuma paling sekali tatap muka. Kalau yang lain, itu ada penjadwalannya, kapan untuk melakukan tatap muka. Nah, jadi dari semua yang saya paparkan, itu saya kasih sebuah rangkuman. Berarti blended learning adalah gabungan dari face-to-face yang kita sebut sinkronus, dan belajar mandiri dengan tools e-learning atau asinkronus, yang dilakukan secara daring maupun luring. Daring berarti online maupun offline. Nah,
Kekuatan blended learning terletak pada gabungan kelebihan dari pembelajaran sinkronus sama asinkronus. Itu kekuatan utamanya. Nah, hambatan blended learning adalah teknologi yang belum merata dan relatif mahal. Contohnya, internet. Dan yang terakhir, model blended learning, itu saya ngambil dari sumbernya blendedlearning.org. Itu bukan saya ciptain ya, itu ada dasarnya ya, itu bahannya blendedlearning.org yang di situ ada semua. Jadi di situ ada station lab, station rotation, track rotation, individual rotation, flip, flag, a la carte, dan hybrid virtual. Ini referensinya. Jadi ada dari sini. Terus kita masuk ke, saya kembalikan ke moderator dulu deh. Lebih bagus seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Thomas, Eskom Mkom, atas ilmunya yang telah diberikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur chat atau fitur kolom komentar yang ada di Zoom dan di YouTube. Dengan menggunakan hashtag TanyaBits, spasi pertanyaan teman-teman. Kepada teman-teman panitia, boleh bantu share screen. Oke. Ya, sebelum kita memasuki sesi Q&A, di sini ada link presensi yang akan ditutup pukul 16:10. Jangan lupa diisi ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Ya, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama datang dari Kakak Alfu Rahman. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, apakah sistem blended learning ini efektif di daerah perdesaan? Kepada Bapak Andi, mungkin boleh ditanggapi, Pak. Apakah sistem blended learning ini efektif di daerah perdesaan? Selama ada internetnya, bisa. Selama ada internetnya. Dan internetnya mengcover. Kalau internetnya tidak mengcover, nggak bisa. Karena kan dia ada online-nya. Kalau misalnya dia mau pakai blended learning, dia tetap harus ada online-nya. Karena dia ada online learning-nya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kakak Alfu Rahman. Oke, kita next. Oke, dari kolom chat ada nih. Pak, saya mau bertanya. Oke, kepada Kakak Aldo Subroto Pramuji.
mau bertanya melalui mikrofon, boleh Kak? Selamat siang Pak, saya Aldo Pak. Jadi gini Pak, tadi kan ada cerita tentang blended learning-nya. Jadi untuk saat ini kan kami di semester 5 kan dia kan kayak gini. Dia itu 1 minggu, Senin sampai Jumat dia kan kuliah online tetap ya. Hanya saja kalau di sini dia kan pakai asli, benar-benar. Misalnya kan kita kuliahnya jam 5.30 sampai jam 8.40 itu semua di online secara misalnya seperti Zoom lah atau Microsoft Teams. Apakah itu juga termasuk blended e-learning? Tapi cumanya nanti setelah itu kira-kira meetingnya itu sekitar 50 menit, sisanya itu sampai jam 8.40 itu forum diskusi. Apakah itu juga termasuk blended e-learning, Pak? Terima kasih. Oke, seperti yang kita infokan, sebenarnya blended learning itu kan sinkronus dan asinkronus. Kita pakai fokus di situ aja. Di mana sinkronus itu kita mau pakai media apapun, di mana gurunya pada waktu itu ada, itu bukan blended learning. Misalnya kamu menggunakan forum diskusi, tapi gurunya ada di situ, langsung menjawab bla 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 bla. Itu bukan blended learning, itu online learning. Online learning biasa. Jadi blended learning itu dia ada kasih kita asinkronusnya. Jadi ada instruksi-instruksi yang di luar. Misalnya udah selesai, kemudian misalnya kalian dilakukan 1 jam nih. 1 jam kalian melakukan sesi face to face. Habis itu kalian dikasih tugas, kalian kerjain ya. Kalian kerjain. Nanti hari Rabu saya periksa. Bisa di hari Senin ya. Di hari Senin udah tatap muka, kemudian dibilang ini saya ada kasih beberapa bahan, kalian di situ diskusikan, kalian jawab. Nanti hari Rabu saya bales. Makanya asinkronus karena tidak di waktu yang bersamaan. Maka asinkronus, guru sama murid tidak ada di waktu yang bersamaan. Dan jujur awalnya saya juga berpikiran seperti itu, yang seperti tadi Aldo. Setelah saya cari beberapa bahan, saya baru tahu gimana pun mau pakai apapun, kalau guru sama murid sama, itu tetap dianggap sebagai sesi face to face. Cuma beda media saja. Kira-kira seperti itu. Thank you, Pak. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Aldo Subroto Prangji. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Dharma Aditya. Pertanyaannya, Pak izin bertanya bahwa kelemahan dari blended learning, teknologi yang kurang merata dan relatif mahal. Apakah ada tips untuk menghilangkan kelemahan tersebut, Pak? Kepada Bapak Andi mungkin boleh ditanggapi, Pak. Minta bantuan ke Pak Jokowi. Di situ ibaratnya nggak ada internet. Mau gimana? Minta bantuan Pak Jokowi. Pak Jokowi, pasang BTS di situ, pasang 1 tower supaya kita bisa komunikasi nih. Ya kira-kira seperti itulah. Karena memang dia butuh dukungan teknologi. Kalau teknologi yang belum merata, ya salah satu internetnya yaitu susah. Ya, ya intinya minta support lah. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Pak. Semoga dapat terbantu ya Kak Dharma Aditya. Oke, next. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Rindi. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang sistem blended learning di era pandemi ini, Pak? Apakah masih tetap efektif untuk dilakukan? Kepada Bapak Andi mungkin boleh ditanggapi, Pak. Sebenarnya kalau blended learning ini tidak melihat dia di pandemi atau tidak. Jadi di luar negeri itu bagian dia udah jalan sebelum pandemi mereka udah jalankan.
Karena dengan blended learning ini mereka menghasilkan sesuatu yang lebih bagus sekalipun. Ya, jadi kalau ke depannya, kalau bisa, ya tetap ada blended learning-nya. Oke. Demikian jawabannya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Rindi. Oke, next. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Indra Gunawan. Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan ketika merancang pembelajaran blended learning? Kepada Bapak Andi, mungkin boleh ditanggapi, Pak. Ini bagus sih pertanyaannya sih. Sebenarnya dia ada beberapa bagian, dia ada 3 sih. Kalau nggak salah dia ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Jadi salah satu itu adalah pemodelan sistemnya, mendesain sistemnya, LMS-nya, karena blended learning itu membutuhkan LMS. Nah, bagaimana untuk kita mendesain LMS yang sedemikian rupa, karena tiap sekolah memiliki bentuk LMS yang berbeda, tergantung dari situasi kondisi di situ. Nah, jadi dia ada beberapa, saya agak lupa-lupa yang di situ. Jadi salah satu itu dia LMS, kemudian ada kondisi pengajarannya di situ. Ada satu lagi saya lupa. Nanti ini saya coba cari tahu, nanti saya kabarin deh. Ada 3. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Indra Gunawan. Jadi kalau perlu nanti saya WhatsAppin Natalia, saya minta nomor telepon Natalia ya, modus dikit ya. Baik, Pak. Oke, next. Oke, ini pertanyaan dari Kak Fendi. Pertanyaannya, apakah penerapan blended learning untuk pembelajaran di PAUD bisa efektif, Pak? Kepada Pak Andi, mungkin boleh tanggapi, Pak. Efektif sekali. Karena kita tadi ada lihat ya di Amerika, itu ada satu sekolah, itu kan anak-anak kecil. PAUD kan, usia pendidikan anak usia dini. Nah, itu di Amerika kan mereka ada ajarin. Yang tadi saya ada kasih gambar, masih ingat yang tadi? Yang station rotation. Nah, di situ ada. Itu bagus, bisa dipakai. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Fendi. Oke, ada lagi, next. Oke, pertanyaannya dari Kak Jeremy. Si pertanyaannya, apakah hybrid learning sama dengan blended learning? Kepada Bapak Andi, mungkin boleh ditanggapi, Pak. Hampir serupa tapi nggak sama. Jadi hybrid learning itu kayak gini logikanya. Kalian ngerti mobil hybrid? Jadi mobil hybrid yang bisa dijalani 2 jenis ya. Jadi bisa jalan pakai bensin, kemudian bisa jalan pakai baterai. Nah, jadi hybrid learning ini hampir sama. Jadi dia bedanya adalah dia terletak di cara tatap mukanya aja. Jadi seperti PPKM kali ini. Nah, itu kan ada pertemuan terbatas, bukan PPKM, pertemuan terbatas. Murid tidak boleh masuk ke kelas 100% dan cuma dibatasi cuma misalnya 50%, orang tua tidak mengizinkan anaknya ke sekolah. Makanya menggunakan sistem hybrid. Jadi sebagian di ruangan sekolah, sebagian di rumah. Itu hybrid. Tatap mukanya sama. Yang sebagian online, sebagian di ruang kelas. Nah, bedanya di mana? Bukan bedanya. Menggunakan hybrid ini, satu,
ongkos biayanya mahal sekali karena teknologinya canggih. Salah satu ya yang saya pernah lihat, dia itu TV-nya aja udah berapa duit tuh. Karena waktu kalian nge-zoom, si guru mencoret-coret, kayak tadi kita share screen, ya kan? Guru juga share screen, tapi screen-nya bisa dicoret-coret sama dia. Jadi apa yang dilihat sama si murid secara tatap muka atau offline dengan yang online itu sama. Nah, kemudian masuklah ke sistem belajar virtual online-nya. Waktu belajar online-nya yang e-learning yang online-nya, itu ya sama semua, mereka kerja di rumah. Jadi hybrid itu cuma bedanya adalah sebagian belajar di sekolah, sebagian belajar di rumah masing-masing secara online di waktu yang bersamaan. Itu hybrid learning. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga terjawab ya, Kak Jeremy. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kakak Boba. Pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan dari blended learning, Pak? Kepada Bapak Andi, mungkin boleh ditanggapi, Pak. Nah, kekurangannya ya satu tadi teknologi kan. Tadi itu fasilitasnya. Jadi si blended learning itu kan dia harus ada sistemnya. Jadi sistem berarti harus ada servernya, harus beli ini, tapi tidak semahal hybrid ya. Nah, jadi dia ada servernya, kemudian di lokasi itu juga ada internetnya. Dan ingat yang tadi saya infoin, penguasaan teknologi. Tidak semua guru menguasai teknologi canggih. Guru untuk menguasai teknologi canggih itu butuh waktu. Ya, karena orang semakin dewasa, umurnya semakin maju, itu proses perubahannya semakin susah, adaptasinya semakin lama. Beda dengan anak muda, ya anak muda. Itu diomongin kayak lihat ya, anak-anak sekarang baru keluar dari emaknya udah jago main handphone. Orang tuanya mau belajar berapa lama tuh, 1 minggu nanti tanya balik, ini gimana pakai? Nah, salah satu itu penguasaan teknologinya. Kelebihannya dia bisa fleksibel, banyak tempat bisa, efisien. Kemudian kapan pun bisa, jadi nggak ada alasan nggak bisa hadir. Karena kadang-kadang kayak gini, kita belajar, kadang-kadang kan kita lagi jalan-jalan nih, atau ditugaskan keluar kerja. Kita langsung, oh nggak bisa datang ke sekolah nih, lagi tugas luar kantor. Dengan blended learning ini nggak ada alasan itu, tetap bisa. Jadi tingkat partisipasinya makin bagus. Nah, jadi tadi seperti saya ngomong, dia makin fleksibel, partisipasinya juga makin bagus, keterlibatan siswanya juga makin bagus. Kemudian penguasaan materi juga lebih bagus, karena ada instruksi-instruksi yang dijalankan oleh si murid sebelum pembelajaran dimulai. Dan masih banyak lagi. Jadi yang baik. Oh, saya lupa ada satu. Kadang-kadang ada orang baca 1 kali langsung masuk. Ada orang yang baca 4 kali baru masuk. Dengan teknologi blended learning, waktu dia ketemu tatap muka, itu orang yang baca 4 kali sama orang yang baca 1 kali, tingkat pemahamannya itu sudah hampir sama. Beda dengan yang non-branded, langsung masuk, langsung dicecar, ujung-ujung kita nggak tahu apa yang diomongin. Dan masih banyak lagi. Oke, next. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Boba. Oke, next.
Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Jiki. Pertanyaannya, apakah sistem blended learning ini para siswa dan pelajar lainnya tetap dapat merasakan pengalaman yang sama dengan para siswa yang belajar tanpa sistem blended learning ini? Pada Bapak Andi mungkin boleh ditanggapi, Pak. Ya otomatisnya beda dong. Karena blended learning itu kan kita pertama udah disuruh belajar sebelum kita tatap muka. Jadi tingkat pemahamannya juga lebih bagus. Nah, jadi di Amerika ya, saya ada satu artikel. Nah, itu tingkat murid menguasai bahan di atas 86%. Dia menguasai apa yang mereka pelajari. Dan guru sangat senang memakainya. Karena kenapa? Guru cuma sekali bikin, anak kan tinggal ikutin, anak selanjutnya kan tinggal ngikutin aja. Jadi guru ngajarnya juga gampang. Dan murid juga terimanya gampang. Otomatis tingkat kepuasan murid, kepercayaan murid, kepedean murid, itu semakin tinggi. Otomatis beda. Dan latihan yang diberikan oleh si guru, itu pasti lebih dalam. Dan tingkat analisanya juga lebih dalam. Beda dengan yang tradisional. Kalau ini kan jadi pembicara kita tradisional sama yang blended. Ya, kira-kira yang seperti itu yang tadi kita jelasin. Perbedaan tradisional sama yang flip. Nah, itu sama. Habis sama. Oke, next. Menjawab ya? Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga terjawab ya, Kak Jiki. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Melvin Zega. Pertanyaannya, apa saja peran guru di dalam unsur-unsur blended learning? Kepada Pak Andi, mungkin boleh ditanggapi, Pak. Peran guru, kasih PR, kasih kuis, kasih post-test, kasih pretest. Nah, jadi iuran gini, sebelum mulai itu guru kasih online instruction. Jadi dia memberikan bahan-bahan. Kalian baca, misalnya kalau disuruh baca buku, kalian baca buku ini sampai di sini ya. Nah, habis itu nonton videonya ya. Nah, kemudian kalau ada apa, kalian siapin pertanyaannya. Nanti kita waktu ketemu, kita diskusiin. Atau kalian melakukan presentasi. Nah, jadi guru-guru di situ dia ibaratnya memberikan instruksi alurnya gimana supaya supaya murid-murid bisa mengerti. Nah, habis itu guru kan mau tahu nih, ini muridnya udah benar-benar mengerti belum sih? Nah, dilakukanlah post-test atau kuis atau presentasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Melvin Zega. Oke, apa ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Valen. Pertanyaannya, apakah blended learning cocok untuk anak SD dan TK? Kepada Bapak Andi mungkin boleh ditanggapi, Pak. Bisa. Kalau TK harus bantu orang tua ya. Di rumahnya kan dia harus bantu orang tua. Orang tua harus ikut. Jadi blended learning nanti yang untuk anak TK sama SD ada unsur orang tua pendamping. Kalau untuk yang udah dewasa ya nggak perlu lah. Bisa dijalankan. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Valen. Oke, ada apa lagi? Apa ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya ada datang dari Kak Rangga.
pertanyaannya, apakah saat ini sudah ada universitas yang menggunakan pembelajaran blended learning, Pak? Kepada Bapak Andi. Banyak. Salah satu universitas kebanggaan kita Microskill. Udah pakai. Udah matang sekalipun. Nah, terus Bina Nusantara juga pakai, karena waktu saya kuliah kita juga menggunakan blended learning. Itu sebelum pandemi juga saya udah blended learning di situ. Nah, Microskill waktu saya gabung udah langsung blended learning udah komplit juga. Makanya saya bilang, wah keren sekali. Nah, terus banyak sih, banyak yang menggunakan. Apalagi kondisi PPKM pandemi kayak gitu, makin banyak yang pakai sampai ke sistem hybrid. Ada beberapa sekolah sampai menggunakan sistem hybrid learning. Banyak. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Anda. Oke, next. Apa ada lagi pertanyaannya? Oke, selanjutnya pertanyaan datang dari Kak Dharma Aditya. Pertanyaannya, ketika guru mengajak anak muridnya untuk belajar di luar kelas maupun belajar dalam kelas, apakah itu merupakan blended learning, Pak? Oke, pada Bapak Andi boleh ditanggapi, Pak. Selama guru dan murid ketemu bareng, itu face to face. Mau dia di dalam, mau dia di luar. Itu kan cuma sebuah, seperti kita ngomong, wadahnya aja. Nah, jadi yang seperti tadi saya ada info juga, yang satu di gurunya ada di sini, seperti saya, kalian ada di rumah kalian masing-masing, itu juga face to face dengan menggunakan fasilitas internet, menggunakan aplikasi Zoom. Kira-kira seperti itu. Terus masih face to face, itu bukan blended. Kecuali dia ada asinkronusnya. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Dharma Aditya. Oke, next. Apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Fendi. Pertanyaannya, apakah blended learning ini sudah diterapkan di negara kita, Pak? Kepada Bapak Andi, boleh ditanggapi, Pak. Kita udah dijawab, yang universitas kita udah terapin, berarti negara kita udah nerapin. Oke. Oke. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Andi. Semoga terjawab ya, Kak Fendi. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Rindi. Pertanyaannya, apakah kursus pembelajaran online dan pembelajaran blended learning berbeda? Kepada Bapak Andi, boleh ditanggapi, Pak? Online, kursus pembelajaran online ada pecahannya. Satu yang menggunakan sistem e-learning, satu yang menggunakan sistem blended. Jadi ini terlalu bias sih. Karena saya nggak tahu di dalam kursus itu dia ada pembelajaran menggunakan sinkronus sama asinkronus nggak? Kita balik lagi, sinkronus sama asinkronus yang face to face atau sistem e-learning. Kalau misalnya dia online tatap muka, ya face to face stop. Dia bukan blended. Tapi kalau dia ada online face to face, kemudian dia ada menjalankan sistem, misalnya menggunakan LMS, ya dia jadi blended. Terus kalau LMS tanpa face to face cuma bermodalkan video, dia jadi e-learning, online e-learning. Nah, jadi di sini kursusnya mau yang mana tuh? Karena online kan berarti daring dalam jaringan, dia terhubung dengan internet.
Apakah dia face to face talk, atau face to face dengan e-learning-nya, dengan LMS-nya, atau e-learning talk. Kayak contoh Udemy, dia kan online. Online nanti dalam model e-learning, dia online. Nah, jadi di sini kursusnya yang gimana gitu loh. Dia ada LMS-nya nggak? Soalnya paling gampang ada LMS-nya nggak? Kita kalau ngomong gampangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini terlalu bias, nggak bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Rindi. Oke, next. Apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Jeremy. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan minat siswa agar mau belajar secara blended learning? Kalau siswa tersebut hanya ingin belajar secara tatap muka. Kepada Bapak Andi, mungkin boleh ditanggapi, Pak? Nah, kelebihan dari blended learning ini adalah sebenarnya siswa dipaksa aktif. Jadi kan sebelum dimulai siswa udah disuruh baca. Kemudian dilakukan tatap muka. Baik tatap muka secara online atau tatap muka secara di ruangan. Makanya kenapa sekarang sekolah-sekolah lebih senang menggunakan blended learning. Jadi banyakkan siswa dipaksa, ujung-ujung nanti siswanya mendapat nilai yang bagus, dia tertarik sendiri. Itu blended learning. Oke, terima Itu yang kasih. menurut pendapat saya. Semoga dapat terjawab ya, Kak Jeremy. Next, apa ada pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Valen. Pertanyaannya, apakah peran orang tua dibutuhkan dalam sistem pembelajaran blended learning? Pada Bapak Andi, boleh ditanggapi, Pak? Kalau mahasiswa perlu orang tua nggak di samping dampingin? Untuk kondisi tertentu perlu orang tua. Jadi kadang-kadang yang anak SD atau maksud saya bukan anak SD sih, anak yang selama di dalam naungan orang tua itu butuh. Karena blended learning kadang-kadang kan disuruh anak melakukan aktivitas di luar yang membutuhkan bantuan orang tua. Misalnya dibawa ke sebuah tempat, nggak mungkin sendirian kan perlu orang tua. Nah, jadi orang tua butuh selama anak itu masih di bawah tanggung jawab orang tua. Kalau mahasiswa kan ibaratnya udah mulai dilepas-lepas, makanya mahasiswa lebih bebas kan. Nah, untuk anak TK ya pasti butuh orang tua pendamping lah. Anak SD apalagi, anak SMP luar biasa. Anak SMA apalagi silap dikit kita ngertilah masing-masing. Ya, langsung jadi pernikahan dini, berarti tetap butuh orang tua jaga juga kan. Perlu. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak. Semoga dapat terjawab ya, Kak Valen. Oke, next. Mungkin ada lagi pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Albert. Pertanyaannya, apakah sistem blended learning ini bisa diterapkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Kepada Bapak Andi, boleh ditanggapi, Pak? Sorry, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu gimana ya? Itu saya masih belum nanggap. Jadi apakah dia bisu? Kalau dia bisu ya saya nggak tahu sih. Kalau bisu saya nggak tahu. Tapi kalau dia cuma cacat fisik misalnya kakinya atau gimana, itu kan masih bisa dijalanin. Selama masih bisa dijalanin sih. Karena blended learning tidak melihat ke situ. Kalau misalnya untuk anak-anak kebutuhan khusus yang agak
maaf kata ya, yang agak IQ-nya di bawah rata-rata, kan ada anak yang cacat IQ-nya di bawah rata-rata, itu nggak bisa lah, itu kan masuk ke SLB, sekolah luar biasa. Nah, ini kan kita untuk melihat orang yang umumnya normal. Normal misalnya cuma cacat-cacat fisik yang masih bisa, cacat fisik masih bisa ditoleransi ya, itu masih bisa ikut. Kalau misalnya anak-anak yang idiot, maaf kata yang idiot, terus yang air liurnya keluar-keluar kayak gitu, atau kalian pernah lihat yang wajahnya itu yang gimana kayak gitu ada kan? Nah, itu maaf kata ya. Nah, itu ke SLB, sekolah luar biasa, itu ada penanganan khususnya, itu saya nggak tahu. Kalau yang saya tahu di sini, ruang lingkupnya lebih ke anak yang normal. Cacat fisik juga cacat fisik dalam keadaan normal. Nah, yang lebih dari itu, saya belum riset ke sejauh sana. Jadi saya nggak tahu. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Pak. Semoga terjawab ya Kak Albert. Oke, next. Apa ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Aldo Subroto Pramuji. Pertanyaannya, apakah blended learning itu kita belajar atau baca, dan saat tatap muka atau online itu baru kita bertanya pada guru bersangkutan? Pada Bapak Andi, boleh ditanggapi Pak. Tergantung sikon, tergantung si gurunya kasih kamu bahan apa. Kalau misalnya guru lagi pengen kamu bahas Toleongto atau pendekar Raja Wali, udah tahu yang saya umur berapa ya. Atau mungkin kalau kalian lihat Netflix itu 21, 25, mungkin dikasih video itu suruh kalian lihat, bisa juga. Habis itu suruh kalian infoin kira-kira apa. Kalau misalnya guru Korea deh, belajar bahasa Korea. Tolong kamu terjemahkan ini. Ya udah dikasih kamu satu film, kamu nonton di situ, habis itu kamu translate, bisa. Dan terus nanti ada kata-kata yang nggak ngerti maksudnya apa, kalian catat, nah, habis itu nanti tanya gurunya. Bisa, itu tidak sebatas baca, dia fully multimedia. Bisa baca, bisa streaming, bisa YouTube, udah. Nah, terus bisa paling banyak deh. Jadi dia tidak terbatas pada sisi itu aja. Nah, setelah itu yang kalian lihat, kalian guru udah tentukan instruksinya, kalian tidak ngerti, kalian tanya. Terus bisa juga yang lain. Bisa, itu banyak. Jadi tergantung instruksi dari guru. Thank you. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Pak. Semoga terjawab ya Kak Aldo Subroto Pramuji. Oke, next. Apa ada lagi pertanyaannya? Oke, mungkin sampai di situ Pak sesi Q&A-nya. Terima kasih Bapak untuk semua tanggapan dari pertanyaan teman-teman tadi. Semoga para peserta yang bertanya puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Andi Thomas Eskom Mkom. Tidak terasa ya teman-teman. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Frans Mikael Sinaga Eskom Mkom, Bapak Andi Thomas Eskom Mkom, dan para dosen dan staf pegawai yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti webinar hari ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan beliau hari ini bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, ikuti terus webinar Bits Mikro. Info dapat dilihat melalui Instagram Bits Mikro dan Mikro Skill. Jangan lupa subscribe dan follow akun YouTube dan IG Bits Mikro Skill dan Mikro Skill agar kalian tidak ketinggalan info acara kita selanjutnya. Jika ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan selama webinar berlangsung, saya mohon maaf.
Untuk teman-teman, tetap stay at home, selalu tetap terapkan prokes yang ada. Saya Natalia Silitonga, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa, dan salam sehat. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kau buat satu bibir balapan daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku